Halo, selamat malam pemirsa. Saya Christian Grich akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Berita 1 spesial Pemuda, peringatan Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928, para pemuda dan pemudi Indonesia mendeklarasikan atau bersumpah kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Inilah Berita 1 spesial selengkapnya. Sejumlah daerah menggelar upacara peringatan Sumpah Pemuda pagi tadi. Rangkaian upacara dimulai sejak pukul 8 pagi. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watimpo memimpin jalannya upacara peringatan Sumpah Pemuda di Kota Jayapura, Papua. Menariknya, upacara ini digelar di dalam laut. Wamendagri bersama 62 penyelam lainnya menggelar upacara di kedalaman 20 meter perairan Kayu Batu, Kota Jayapura. Alasan upacara digelar di dalam laut adalah untuk mengajak pemuda-pemudi menjaga kelestarian alam bawah laut di tanah Papua. Di momen peringatan Sumpah Pemuda ini, Wamendagri juga meminta pemuda Papua tak mudah terprovokasi ajakan berseberangan dengan NKRI. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dalam acara ini, ratusan pemuda dari berbagai daerah di Nusantara sepakat membacakan 5 poin manifesto pemuda. Salah satu isi manifesto yakni adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perubahan dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebut manifesto pemuda akan dijadikan salah satu dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. Sebab menurutnya, manifesto itu merupakan hasil pemikiran para pemuda yang dirumuskan tanpa intervensi pihak lain. Manifesto Pemuda Indonesia yang disampaikan oleh para pemuda itu adalah hasil dari diskusi mereka. Jadi sekali lagi kita tidak ada ikut campur, mengarahkan, memberi petunjuk apa yang harus mereka tulis dalam manifesto itu asli. Ini asli mereka. Nah, apa yang tertuang dalam manifesto itu saya kira itulah pemuda kita hari ini dan juga tatapan masa depan mereka. Sebab berbeda dengan apa yang dialami oleh para pemuda tahun 1928 yang lalu. Sedangkan di Jakarta, penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memimpin langsung upacara peringatan Sumpah Pemuda di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam amanatnya, Heru menyebut peringatan Sumpah Pemuda menjadi upaya memperingati sejarah sekaligus dijadikan sebagai penggerak langkah mewujudkan visi bangsa. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-94 tahun ini mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa. Acara ini digelar seluruh instansi pemerintah sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim koresponden melaporkan. Itu tadi gambaran kemeriahan peringatan Sumpah Pemuda di sejumlah daerah. Nah, sekarang saatnya saya berbincang dengan sejumlah narasumber. Saat dikontak sih nanya, ini kita mau bicara soal apa di momen peringatan Sumpah Pemuda. Tapi rasa-rasanya kalau saya sudah kenalkan, sudah tahulah arah pembicaraan kita pada malam ini adalah kita bicara soal konteks. Kita 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa pemuda dan pemudi Nusantara ketika kita belum memproklamasikan diri yang kemudian menjadi motor penggerak perubahan, ya sejarah membuktikan itu. Wah, saya belum kenalin tapi sudah diambil gambarnya. Terima kasih sudah hadir di studio Berita 1 spesial malam ini. Kita mengundang Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Kemudian ada Mas Herzaki Mahendra. Mas Herzaki adalah Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Dan melalui Zoom sudah bergabung salah seorang politisi muda termuda, ada Hillary Brigita. Selamat malam Hillary.
Sumpah Pemuda. Oke, saya tidak bisa mendengar suara Hillary dengan baik, tapi saya lihat sudah menjawab selamat malam. Semoga audio atau suara kita terdengar dengan baik di pesawat televisi pemirsa. Hillary, jadi sebagai politisi, sebagai orang muda yang kemudian sudah memutuskan untuk saat terjun ke dunia politik, makna peringatan Sumpah Pemuda setiap tahun kita peringati ya, Sumpah Pemuda kita peringati setiap tanggal 28 Oktober, apa sih, Brigita? Jadi kalau buat saya sendiri, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda dari Kabupaten Kepulauan Talaut perbatasan Indonesia dengan Filipina, Desa Melonguane. Hari ini kami merayakan Sumpah Pemuda dari ujung Indonesia. Saya sebagai anggota DPR RI termuda yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Utara, salah satu bagian Indonesia Tengah ke arah Timur, kami melihat bahwa selama Sumpah Pemuda ini dirayakan, ada banyak sekali suara-suara yang menyuarakan bahwa pemuda diharapkan membawa perubahan. Pemuda diharapkan menjadi motor penggerak untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah gebrakan-gebrakan yang seperti diharapkan oleh founding fathers kita. Nah, khususnya saya berharap tentunya di Hari Sumpah Pemuda ini ada semangat-semangat baru dari anak-anak muda dari khususnya Indonesia Timur yang kemudian bisa terus menyuarakan ya dari Sabang sampai Merauke, dari pinggiran-pinggiran, tidak hanya dari Pulau Jawa, suara-suara perubahan, suara-suara pergerakan seperti yang ditampilkan di layar, ada suara-suara dan ada semangat-semangat yang dilontarkan oleh generasi muda dari penjuru Indonesia yang mengharapkan persatuan Indonesia, mengharapkan juga janji dan Sumpah Pemuda yang diucapkan di 28 Oktober 1928 ini kemudian boleh membawa menjadi suatu sesuatu yang terpatri di pikiran, di perasaan dan bahkan di setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan juga warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tadi Hillary nyebut ada di bagian ujung Indonesia karena ada hampir dekat dengan perbatasan di Filipina ya, Talaut itu. Jadi Hillary lagi pulang kampung ini sebenarnya, kemudian diajak bicara soal anak muda. Hillary belum jawab pertanyaan saya, kenapa sebagai sosok muda yang biasanya anak muda akan milih, trennya Hillary akan milih untuk kerja di perusahaan, punya startup yang lebih tren lah kekinian. Tapi Hillary kemudian memilih jalan hidup di usia yang sangat muda ke politik. Why? Kenapa? Karena sebenarnya saat ini kita melihat Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang mau untuk menjunjung tinggi isi dari Sumpah Pemuda itu, yang mau dengan tegas menyatakan bahwa kita generasi muda Indonesia, kita bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, di mana kita walaupun kita berbeda-beda ya, walaupun kita tidak berada di satu daratan, tidak berada di satu pulau, kita punya semangat yang sama, kita punya tumpah darah yang sama, dan itu harus bisa diaplikasikan di dalam hal-hal yang tentunya lebih berdampak langsung ke masyarakat. Bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah langsung masuk ke dalam sistem. Tanpa masuk ke dalam sistem tentunya akan sulit untuk melakukan perubahan-perubahan yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi kalau ditanya kenapa berpolitik, saya rasa melakukan perubahan yang benar-benar akan langsung berdampak, kita harus mulai dari dunia politik, Mbak Hus ya. Oke, seperti itu. Masuk ke politik harus masuk ke sistem untuk melakukan perubahan. Itu juga nggak yang bikin Mas Herzaki ini memilih masuk ke salah satu partai Demokrat dan wow ini posisinya sebagai kepala Badan Komunikasi Strategis kan berarti nggak hanya komunikasi tampil di depan publik tapi juga posisi-posisi hadir dalam atau menjadi garda terdepan partai ketika ada isu-isu yang sangat krusial. Itu kan posisi yang luar biasa. Mas Herzaki itu juga alasannya sama seperti Hillary tadi? Ya, karena kalau kita lihat bagaimanapun, apapun, segala aspek dalam kehidupan kita itu tidak bisa dilepaskan dari politik, Mbak. Semua itu adalah hasil dari keputusan politik. Nah, katakanlah kita mau naik mobil, bolehnya naik mobil apa? Itu kan keputusan politik, yang boleh bangun pabrik di Indonesia, yang boleh diimpor apa, kan begitu. Kemudian terpaksa BBM-nya naik atau turun harganya. Kita terpaksa sekarang pindah ke Pertalite misalnya. Dari sebelumnya Pertamax Turbo misalnya. Ini lagi bahas mengenai Sumpah Pemuda, menyinggung lagi ya jadi partai oposisi. Oke, boleh. Lanjut. Jadi apapun itu, kehidupan kita ini semuanya terpengaruh dan dipengaruhi oleh politik gitu. Sehingga sebagai anak muda seharusnya kita juga jangan sampai buta politik. Kita tuh harus peduli dan aktif di politik. Boleh ada yang memilih ke dalam, tetapi nggak apa-apa juga menjadi di bagian luar dari politik. Tetapi harus punya kepedulian gitu, Pak. Punya perhatian terhadap isu-isu politik gitu. Karena bagaimanapun
Kalau misalnya kita tidak peduli, nanti mohon maaf ini kan, seringkali kalau dulu kita pas di kuliah, ini kan saya kebetulan sama Mas Yunarto nggak jauh beda nih Mas Toto nih, ya kan? Junior. Bicara, iya, oke. Bahwa politik itu nggak baik lah, bahaya lah ini dan itu. Ya sekarang kalau misalnya kita orang-orang baik tidak mau terjun ke dalam politik, ya udah selamanya image politik akan seperti itu dan akibatnya kebijakan politik pun tidak akan sesuai dengan aspirasi kita. Jadi cara terbaik salah satunya memperjuangkan aspirasi anak muda masuk ke dalam sistem gitu, Mbak. Ya, kalau Mas Toto kan memilih menjadi pengamat. Nah itu yang mau ditanya. Ada yang masuk ke dalam sistem, ada yang tetap berada di luar sistem, tapi menjadi pengamat yang sangat dekat, terus menerus mengikuti dinamika perpolitikan nasional. Itu pilihan hidup seorang Yunarto Wijaya sebagai seorang pemuda. Iya, saya agak berbeda malah melihatnya ya. Saya tidak melihat bobot dari orang atau anak muda yang masuk dalam politik menjadi lebih dianggap punya nilai dibandingkan orang yang mendirikan startup misalnya. Orang yang misalnya bekerja menjadi seorang guru, tidak. Semua lini ketika kemudian mereka optimal, disitulah kemudian bangsa bisa ditingkatkan juga value editnya. Sebagai contoh ya, ketika orang sudah menjadi tentara, lalu kemudian melanjutkan karirnya, tidak berhenti tengah jalan, tiba-tiba masuk jadi politik, jenderal ya? itu juga menjadi sebuah prestasi. Tidak bisa kemudian dikatakan karena politik efeknya besar, siapa yang masuk politik kemudian bisa memberikan perubahan yang lebih besar. Tetapi memang tantangan ketika orang masuk politik, terutama anak-anak muda, bebannya memang lebih besar. Tadi Mas Hersaki sudah sedikit mengatakan bahwa dibandingkan sektor-sektor yang lain, pandangan yang lebih nyinyir, lebih negatif itu malah ada di politik. Dan menjadi menarik ketika kemudian muncul anak-anak muda yang sekarang kesempatan lebih besar untuk masuk dalam politik, mereka yang punya beban lebih besar nih. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa berprestasi dan berkarir, tapi apakah mereka bisa membuat terobosan sehingga sistem politik yang selama ini dianggap buruk yang menjadi beban dan tanggung jawab orang-orang tua ini bisa kemudian mereka balik atau tidak. Karena faktanya juga kita harus terbuka loh. Banyak sekali anak-anak muda yang masuk politik dengan image yang positif tadi bisa menjadi terobosan, masuk penjara. Kasusnya kasus korupsi. Itu yang menurut saya harus dilihat secara lebih proporsional. Politik sama dengan sektor yang lain, bobotnya sama, tetapi malah memiliki beban yang lebih berat. Oke, malah memiliki beban yang lebih berat. Kenapa saya tanya dan kami undang malam ini adalah para politisi muda, karena malam ini di Berita Satu Spesial kami mau bahas ini, Mas Toto. Kita mencoba untuk mencari pemimpin pilihan anak muda, karena itu penting sekali ya. Meskipun Mas Toto pakai narasi ujung-ujungnya 2024, tapi ini penting sekali karena Mas Toto, Anda mungkin bisa cerita kepada pemirsa dari komposisi demografi pemuda, anak muda itu kan menentukan ya, betul 60% dari total jumlah pemilih yang akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan? Iya, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk ada sekitar 54% kalau kita katakanlah sampai kategori usia milenial ya, dan itu jumlahnya akan bertambah banyak sampai tahun 2024 karena kita bicara 2025 sampai 2030 akan menjadi tahun bonus demografi begitu kan. Jadi memang akan sangat menentukan secara kuantitatif seperti itu. Secara kualitatif mereka juga lebih menentukan. Kenapa? Kita berbicara mengenai pertarungan informasi, mengenai era digital dan teknologi. Teknologi informasi ya. Ada situasi seperti sekarang, faktor pengalaman yang dulu selalu menjadi panglima dalam konteks bicara bisnis, karir, politik, sekarang kemudian sudah berganti. Bukan lagi faktor pengalaman, tapi faktor siapa yang menguasai informasi. Datanya kan kita bisa tahu dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, misalnya sekitar 73% itu sudah menggunakan internet. Dan penetrasi internetnya seluas itu. Jadi ya? tidak bisa kita mengatakan ini hanya orang kota lagi. Disitulah kemudian peran anak muda, termasuk baik dalam konteks sebagai calon pemimpin ataupun sebagai pemilih, itu akan sangat berperan terutama dalam regenerasi kepemimpinan 2024 nanti. Oke, sebelum jauh membahas mengenai itu Mas Toto, saya akan menunjukkan kepada Anda, tadi kan saya tanya ke Hillary ya, makna Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda buat Hillary seperti apa? Nah, ada yang lain sebenarnya kami sudah siapkan, kami sempat tanya sebelumnya kira-kira makna Sumpah Pemuda buat mereka apa sih? Kita ikuti berikut ini. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Para pemuda yang kala itu tergabung dalam Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dengan menjunjung nilai gotong royong, patriotisme, musyawarah, cinta damai, dan tanggung jawab. Lantas bagaimana dengan generasi muda dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda hari ini? Kalau ngomongin Sumpah Pemuda itu pasti kembalinya ke sejarah ya. Perjuangan dari anggota-anggota muda di zaman saat itu mengenai kemajuan Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalau menurut aku Sumpah Pemuda sendiri itu mengingatkan kita ya bahwa memperjuangkan Indonesia itu tidak harus dari kita sudah menjadi seseorang atau bagaimana, tapi dari kita usia muda itu tuh kita sudah harus menyadari arti pentingnya mencintai bangsa sendiri. Bisa dilakukan dengan banyak cara, kok nggak harus kontribusi langsung atau bagaimana, masih banyak caranya seperti itu. Jadi mengingat sejarah lah. Makna Sumpah Pemuda bagi di seluruh buat pemuda Indonesia tuh kayak kita tuh jadi muda-mudi yang jadi muda-mudi yang berguna bagi bangsa, jangan kayak jadi anak muda yang kayak gimana sih Kak, kayak pergaulannya tuh kayak kan zaman sekarang kan ada pergaulan bebas gitu kan, jadi tuh kita harus pintar-pintar memilih mana yang pergaulan mana pergaulan yang harus diikutin, mana pergaulan yang harus nggak diikutin gitu. Nah, Sumpah Pemuda bagi saya itu adalah kuat banget karena pastinya sebagai putra-putri bangsa Indonesia tentunya kita harus berbahasa yang satu ya Kak. Jadi sudah seperti sewajarnya bahasa Indonesia kita gunakan dengan sebaik mungkin. Sumpah Pemuda maknanya kita bukan mengingatkan masa lalu anak muda dengan Indonesia juga. Kalau menurut aku sih Sumpah Pemuda itu yang sebenarnya yang gue tahu ya itu membangkitkan kesadaran rakyat untuk kesatuan bangsa. Ya, semangat juang dalam isi Sumpah Pemuda bisa menjadi contoh nyata bagi generasi muda saat ini untuk mengambil langkah dan lebih berkontribusi untuk negara. Kita dengar apa saja kontribusi yang sudah dilakukan anak muda untuk negara. Kontribusinya itu kayak kalau aku sendiri kayak beli barang brand, kan barang-barang brand di sekarang tuh kan udah kayak bagus gitu Kak, lokal produk barang-barang lokal. Nah terus kayak kita tuh kayak mencintai produk ini aja sih Kak, kayak gitu ya. Untuk sekarang ya saya lebih menyukai produk-produk lokal, produk daerah. Jadi kalau misalnya apapun beli sesuatu itu lebih ke kayak UMKM kecil. Jadi kakak-kakak atau teman-teman kita yang dari daerah bisa memajukan ekonomi juga. Itu ya kemarin upacara dan sekolah, terus buat masyarakat juga sih membantu juga. Karena kan aku lihat banyak banget ya masyarakat sekarang itu suka banget untuk menyebarkan hoax, berita hoax kayak gitu. Kalau aku sih untuk tidak menyebarkan itu dulu, karena harus kita cari tahu dulu gimana beritanya itu benar apa enggak. Tim Liputan Jakarta. Kalau tadi kata pemuda-pemudi di Jakarta, nah saya ajak Anda untuk ke Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Ada rekan Bella Evangelista dan juru kamera Hidayat Syarif ya di sana. Tampak gelap sih kalau lihat di belakang, tapi tentu ada cerita kemeriahan peringatan Sumpah Pemuda di sana. Seperti apa Bella, bisa Anda gambarkan pada kami? Baik Christian, selamat malam dan selamat malam juga pemirsa. Memang saat ini kami sedang melaporkan dari wilayah Jombang, Jawa Timur, tepatnya dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah, di mana diketahui bersama-sama bahwa pada malam hari ini adik-adik di Pondok Pesantren ini akan menggelar doa bersama masih dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang jatuh tepat pada hari ini. Dan setelah itu juga Christian, pada malam hari ini adik-adik pesantren ini bersama dengan Majelis Zikir Al-Syawab akan mengadakan doa selamatan atas bertambahnya usia Ganjar Pranowo yang ke-54 tahun. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang sedikit dengan Ketua Umum dari Majelis Zikir ini, Gus Madun, di mana yang mengatakan bahwa pada tahun ini mereka mengharapkan kiranya Fristiam di usia yang baru ini Ganjar Pranowo bisa semakin bijaksana, tentunya semangat dalam menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan selain itu Gus Madun juga mengatakan kepada kami yang mengharapkan
diharapkan kiranya teladan dan semangat kepemimpinan dari Ganjar Pranowo bisa ditularkan kepada adik-adik di pondok pesantren ini. Dan Christian, pemirsa juga untuk diketahui bahwa kegiatan pada malam hari ini tidak hanya digelar di Jombang, Jawa Timur saja, tetapi juga serentak dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Demikian Christian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bella. Nah, tadi Bella menyebut salah satunya adalah ada satu nama, Ganjar Pranowo. Nah, kita mau bahas mengenai siapa. Terima kasih Bella, terima kasih. Saya belum bilang terima kasih pada Bella. Bella, terima kasih laporannya. Tadi disebutkan ada satu nama yang hari ini juga kebetulan berulang tahun, ya. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga masuk ke dalam sebenarnya bursa bakal capres. Jadi ini salah satu dari figur yang bakal kita bicarain malam ini nih. Iya. Ya kan, kita kan mencari pemimpin pilihan anak muda. Kebetulan ulang tahun. Kebetulan ulang tahun. Makanya Mas Herzaki udah nanya kan. Mas Herzaki, dari 7 nama kami siapin kok, ada datanya. Dari 7 nama ada Mas AHY, jadi makanya diundang Mas Herzaki. Brigita, Brigita, terakhir buat Brigita, mungkin bisa sebagai sosok muda ya memberikan, sudah menentukan pilihan untuk terjun ke dunia politik dengan segala konsekuensinya, dengan segala tanggung jawab, mungkin bisa memberi pesan kepada pemirsa kami yang lagi nonton, apa kira-kira pesan di peringatan Hari Sumpah Pemuda buat mereka? Dari Brigita. Baik, jadi kalau kita bicara Sumpah Pemuda di luar Pilpres dan berbagai macam agenda politik lainnya, kita tahu bahwa esensi dari Sumpah Pemuda adalah persatuan. Di mana walaupun kita berada di daerah yang berbeda, di daratan yang berbeda, kita punya satu kepentingan yang sama, yakni menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Sehingga saya tentunya berharap ke depannya di Hari Sumpah Pemuda ini kita bisa menyadari bahwa sebagai putra dan putri Indonesia, kita mampu untuk menjaga persatuan, kita fokus terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai nanti malah dalam upaya mungkin mencari pemimpin yang dianggap mungkin sebagai pilihan pemuda, atau mungkin mencari pemimpin yang akan segera dibutuhkan oleh Indonesia di Pilpres yang akan segera datang, itu malah menjadikan atau malah membuat satu perpecahan yang kemudian akan tentunya merusak tatanan persatuan dan segala upaya yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh muda yang kemudian mencanangkan Sumpah Pemuda. Saya juga berharap semoga di Hari Sumpah Pemuda ini teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia dapat juga mengingat ya bahwa nanti ke depannya di Pilpres nanti saya berharap bisa juga melihat pemimpin-pemimpin muda yang ataupun pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda, ya. Ada seperti yang ditawarkan oleh Partai Nasdem, ada Pak Anies Baswedan, ditawarkan oleh Partai Demokrat ada Mas AHY. Apa yang baik dari mereka tentunya harus kita serap, kita coba untuk bisa teladani, dan tentunya ke depannya anak-anak muda bisa semakin banyak seperti yang disampaikan Mas Herzaki tadi, bahwa ketika orang-orang yang baik takut untuk berpolitik, maka di dalam politik hanya akan tersisa orang-orang jahat. Diharapkan anak-anak muda dapat mau untuk berkontribusi dalam dunia politik dan semakin hari bisa semakin berani untuk mengambil bagian dalam politik dan pemerintahan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Hillary. Wah, sudah muncul nih nama-nama yang mau kita umumin. Thank you Hillary. Selamat menikmati pulang kampung di Talaut. Kami harus jeda. Tadi sudah disebutkan oleh Hillary, sebutkan tadi oleh Mas Toto, nama-nama yang sebenarnya masuk ke dalam hasil sigi berbagai lembaga survei menjadi calon pemimpin. Salah satunya adalah kita anak muda yang tadi berapa? 54% ya kita secara kuantitatif. Secara kuantitatif yang akan menentukan siapa pemimpin Indonesia di 2004 mendatang. Kami akan kembali dengan perbincangan selengkapnya sesaat lagi di Berita Satu Spesial. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang.
ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit. Dapatkan diskon 30% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus eksklusif channel Stingray Festival 4K. Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas. Nyata hematnya dengan bonus berlimpah. Promo eksklusif untuk bank yang bekerja sama. Informasi lebih lanjut hubungi First Media. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022. BTV bersatu menginspirasi. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Belasan pelajar pelaku tawuran menangis histeris di Mapolsek Duren. Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Bersama saya Julita Tlamanua, inilah Berita Satu Malam selengkapnya. Berita Satu Malam, setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Saatnya peralihan siaran analog ke siaran digital. Gunakan set-top box untuk TV analog Anda. Atau bisa menggunakan TV yang sudah terinstalasi perangkat DVD di dalamnya. Siaran digital sama dengan siaran free-to-air alias gratis. Peralihan tahap pertama dimulai dari 17 Agustus 2021. Ayo, segera migrasi ke siaran digital. Karena lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Jangan lupa untuk tonton siaran kami di era TV digital. BTV bersatu menginspirasi. Oke, Rey, hafal Sumpah Pemuda gak? Hafal dong. Isinya apa? Oke, Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Masih hafal Sumpah Pemuda gak? Dikit. Dikit, oke. Apa coba Sumpah Pemuda? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oh, mantap. Kira-kira kamu masih hafal Sumpah Pemuda gak? Hafal dong. Ayo dong, apa kira-kira? Mas Anu ulang deh, Mas Anu. Bener apa gak hafal? Jadi hafal Sumpah Pemuda gak? Enggak begitu. Gak begitu? Enggak hafal sih, lebih tepatnya. Kami putra putri Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Apa tuh? Lupa saya. Kira-kira hafal Sumpah Pemuda gak? Sedikit sih. Sedikit? Apa coba? Sikat. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku tanah air satu, berbangsa satu, satu lagi lupa bro. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Udah hafal Sumpah Pemuda gak sih? Ingat, saya ingat. Apa coba? Yang pertama tuh, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus apa? Yang kedua, silakan Bro. Balik. Kembali putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Oh iya. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia.
Wah, ternyata banyak yang tidak tahu, tapi yang terakhir itu call a friend ya. Tapi call a friend ini di samping langsung, nggak pakai telepon. Wah, ini ada yang hafal, ada yang nggak. Oke, ternyata kalau soal teks dari Sumpah Pemuda sendiri mungkin ada yang hafal, ada yang enggak. Tapi semoga semangatnya tetap terus bisa implementasikan, dijawantahkan dalam kehidupan kita. Karena lagi-lagi sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah tokoh pembaharu ya, kalau bahasa Indonesia lama, tapi tokoh pembaruan, agen pembaruan atau agen perubahan untuk dalam perjalanan bangsa dan negara ini. Saya akan ajak untuk, sudah ditunjukkan di layar, mencari pemimpin pilihan pemuda. Kami akan tunjukkan terlebih dahulu, ini adalah nama-nama bakal capres yang masuk ke dalam 7 teratas di berbagai lembaga survei. Kita tunjukkan dulu supaya sama-sama pemirsa juga bisa lihat siapa sih sebenarnya. Yang saya yakin juga pemirsa sebenarnya sudah banyak membaca, banyak mengikuti dari rilis-rilis, salah satunya dari Mas Toto lah yang sering rilis. Kita lihat. Nah, ini survei 17 sampai 39 tahun ya Mas Toto ya. Ini adalah Carta Politika dong ini. Ini Carta Politika ya. 31,3% untuk Ganjar Pranowo, 24,4% Prabowo Subianto. Oh, ada Agus Harimurti Yudhoyono 2,2% Mas Jaki. Nanti protes kalau nggak masuk kan. Oh, nanti. Apa gimana? Nanti protes kalau nggak masuk. Aduh. Karena enggak kan lah. Capres resminya tanda kutip keputusan internal kan masih Mas AHY. Oke. Hari-hari ini narasi yang dikasih hanya jadi cawapres. Bener nggak nih? Kalau ini 2,2% sayang loh ini. Nggak boleh kalah sebelum bertarung kan. Nggak boleh kalah sebelum bertarung. Oke, kita lihat yang lain. Selain Carta Politika ada dari berikutnya nih. Dari CSIS, Ganjar Pranowo tetap yang paling tinggi 33,3%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto dengan angka masing-masing yang bisa Anda lihat di layar. Agus Harimurti Yudhoyono 2,4%, ya berada di kisaran 2%-an, Mas Zaki. Kita lihat, oke. Rata-rata hampir sama ya Mas Toto ya. Mungkin Mas Toto bisa cerita. Litbang Kompas juga seingat saya juga hampir sama. Memang tidak terlalu berbeda dengan keseluruhan angka di semua segmen umur ya. Jadi 3 besarnya tetap sama. Tapi kalau di Litbang Kompas dan Carta Politika, seingat saya Ganjar Pranowo nomor 1. Perbedaannya kalau di Litbang Kompas, seingat saya ada Ridwan Kamil dan di sini ada Anies Baswedan. Tapi memang salah satu nama yang memang memiliki kekuatan agak lebih besar di segmen anak-anak muda ini adalah Ridwan Kamil. Walaupun itu tidak sampai kemudian membawa dia di angka 3 besar. Tapi dari sini kan maksud saya kita bisa melihat ada pola yang memang bisa dibaca. Bahwa orang-orang seperti Ganjar dengan Ridwan Kamil, kalau kita bicara dari sisi pencapaian atau reach atau views yang ada di sosial media, instrumen yang paling banyak digunakan oleh anak muda memang bisa dikatakan paling bisa mendapatkan viewers. Oke, kanal komunikasinya masuk lah ya dengan generasi saat ini lewat media sosial dan lain-lain ya. Untuk Mas Anies kan memang dia masuk tapi dalam tataran menurut saya yang memang sangat akademis ya. Kalau saya lihat misalnya kita bedakan Mas Ganjar versus Mas Anies ini menarik. Sama-sama disukai anak muda, yang satu college style, yang satu street style. Kira-kira seperti itu. Sementara memang kenapa Mas Ganjar lebih unggul secara overall, secara kuantitatif, karena segmen yang ada di street style itu memang jumlahnya lebih banyak. Kita bicara CD dan EDA. Mas, agak menarik dan tantangan menurut saya ya. Ada pola yang menunjukkan bahwa ketika Mas AHY dan Mbak Puan, walaupun katakanlah selalu masuk 10 besar, tapi sulit untuk bersaing dengan nama-nama seperti Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Ada sebuah fakta bahwa beban 2 orang ini lebih besar ketika dihadapkan dengan anak muda. Yang dulu dianggap sebagai sebuah kelebihan, darah biru. Jadi ketika dulu kita tahu darah biru ini memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa berkuasa di partainya, bahkan menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu, tapi dalam era digital teknologi, lalu kemudian semakin banyak anak-anak muda yang tanda kutip ya, ketergantungan kepada orang tuanya lebih kecil, tapi ketergantungan kepada informasi dan komunitas seusianya semakin besar. Pada titik itulah darah biru ini seakan-akan bertabrakan, karena darah biru ini kan secara konseptual sifatnya top down.
Ya. Sementara anak-anak muda dengan karakter barunya itu bottom up. Dia seperti bertabrakan dengan konsep egalitarianisme, menjadi bagian dari budaya feodal. Ini Saya harus faktornya, mengatakan itu sebuah fakta dalam konteks marketing politik juga, dan menjadi tantangan, dan pada akhirnya output memperlihatkan seperti itu. Angka-angka ini yang muncul ya. Dan walaupun itu tantangan, masalahnya kita tahu lah, saya harus sebuah pujian, lulusan terbaik Tarnus, lulusan terbaik misalnya Akmil, di Harvard, Harvard misalnya, lulusan Harvard, tapi ketika kemudian hadir di partai yang didirikan ayahnya sendiri, itu sudah menjadi sebuah angka minus ketika berhadapan dengan anak-anak muda, dan itu tantangan yang menarik untuk dihadapi. Oke, ini adalah gambaran atau cerminan dari pilihan saat ini dari anak muda. Tadi range usianya ada 17 sampai 39 tahun. Mas Herzaki sudah tidak tahan sebenarnya untuk menyampaikan tanggapan. Kenapa Mas Ahaye ada di kisaran 2,4 dan disebut jauh sekali kalau harus mengejar ketiga teratas, ada Pak Ganjar Pranowo, salah satunya ada Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Tapi saya harus ajak kita sebentar Mas Zaki. Saya pasti kasih kesempatan ke Mas Zaki, udah diundang jauh-jauh datang, nggak mungkin nggak dikasih kesempatan. Tapi saya harus menyapa rekan saya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ada Puja Lestari dan juru kamera Jeff Henderson di sana. Puja dari tadi keliling-keliling Jakarta, termasuk ke Tugu Proklamasi, ke beberapa titik yang ramai. Dan saya lihat di tempat Puja ini banyak sekali anak muda sebenarnya. Jadi Puja juga bisa cerita bagaimana sih peringatan Sumpah Pemuda di Jakarta bagi anak muda. Mungkin Puja sudah ngobrol dengan teman-teman sebaya kita. Ya, Christian, betul sekali, masih dalam semangat Hari Sumpah Pemuda. Saat ini saya sudah berada di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, memang akhir-akhir ini Terowongan Kendal ini menjadi salah satu spot favorit untuk para pemuda untuk menjalankan dan juga mengekspresikan minat dan bakatnya. Seperti tadi saya sudah melihat ada komunitas skateboard, lalu ada juga anak muda yang menggalang dana untuk bakti sosial dan juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, berbicara tentang pemimpin, sosok pemimpin ideal di mata pemuda, saya akan mencoba untuk bertanya kepada beberapa para pemuda yang ada di sini, sebenarnya seperti apa sosok pemimpin yang ideal menurut para pemuda atau generasi milenial zaman sekarang. Selamat malam, Mas. Malam, Kak. Dengan siapa, Mas, namanya? Rian. Oke. Mas Rian, kalau menurut Mas Rian, sebenarnya sosok pemimpin yang ideal di mata Mas Rian itu seperti apa sih? Yang tegas, yang inovatif dan kreatif, menginspirasi, dan gak pandang bulu sih. Berarti tegas, kreatif, inovatif, dan juga gak pandang bulu ya, Mas, untuk semuanya. Oke, kita catat, Mas, aspirasi menurut Mas Rian, pemimpin yang ideal. Saya mau tanya dulu ke teman-teman yang lain seperti apa. Terima kasih ya, Mas Rian, untuk waktu. Sama-sama. Oke, Christian, tadi kita sudah mendengar satu opini para pemuda bernama Mas Rian yang menyebut bahwa pemimpin yang baik itu harus pemimpin yang tegas, lalu inovatif dan juga tidak pandang bulu. Yang berarti pemimpin yang baik menurut para pemuda ini ialah pemimpin yang menjalankan kebijakan untuk semua golongan dan tidak pandang suku, ras, bangsa, ataupun kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Saya akan bertanya ke pemuda yang kedua. Ini ada Mbak yang lagi asik nunggu di Terowongan Kendal. Selamat malam, Mbak. Malam, Kak. Mbak, boleh tahu siapa namanya? Citra. Oke. Mbak Citra, kalau menurut Mbak Citra, sosok pemimpin yang ideal di mata Mbak Citra itu seperti apa sih? Tentunya sih yang tegas, amanah, yang paling penting jujur sih, Kak, dan peka akan suara rakyatnya, kayak gitu menurut aku. Oke, siap. Oke, berarti tegas, jujur, dan menyampaikan amanah ya, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Citra untuk waktunya. Nah, Christian, satu lagi kita ada pemuda yang ingin kita tanyakan nih, seperti apa sih opininya. Selamat malam, Mbak. Iya, malam. Dengan Mbak siapa? Aku Bella. Oke, Mbak Bella, seperti apa sih sosok pemimpin yang ideal menurut Mbak Bella? Tegas, terus disiplin, sama nggak terlalu banyak bicara aja sih, jadi lebih banyak ke action dibandingkan banyak omongan gitu. Oke, siap. Berarti action first ya, Mbak ya? Iya, oke. Karena biar apa ya, jadi nggak hanya omongan doang sih, jadi emang harus ada gerakan gitu. Baik, action first ya. Terima kasih Mbak Bella untuk opini ya. Christian, tadi kita sudah mendengar opini 3 para pemuda yang ketiga-tiganya mengatakan bahwa pemimpin harus tegas. Mungkin itu yang harus kita catat untuk sosok pemimpin ideal di masa depan. Demikian Christian, laporan dari kami dari Sudirman, kembalikan dari studio. Terima kasih Puja. Meski Puja saya tahu terengah-engah karena harus mengejar 3 orang yang berada di tempat yang berbeda. Tapi thank you so much, terima kasih sudah melaporkan dengan begitu semangat.
Terima kasih juga buat Jeff yang sudah mengambil gambar dengan sangat baik. Mas Toto, kata kuncinya kita sampai tertawa-tawa ya karena tadi mendengar salah satu sosok figur yang iya saya tahu masih pertanyaan nanti adalah sosok yang tegas. Apakah ketegasan itu dimiliki oleh seorang AHY dengan angka 2,2%-an ya di berbagai lembaga survei? AHY bukan Anies ya? AHY. Ini masih Partai Demokrat ini. Belum masuk ke situ koalisi. Pertama mesti saya sampaikan bahwa bicara mengenai angka survei yang didapat oleh Mas AHY saat ini menurut kami sangat tinggi ya. Karena beliau ini kan bukan... Tinggi yang mana? Ya satu-satunya bukan pejabat publik loh. Yang selalu masuk cenderung 5-6 besar untuk calon presiden. Kemudian untuk calon wakil presiden selalu masuk di 3 besar. Nah ini kalau kami lihat dan satu-satunya yang bukan... Tapi banyak juga yang melihat justru karena tidak pernah masuk ke jabatan publik, orang melihat bahwa Pak Mas AHY ini nggak punya pengalaman nih. Nah justru ini sebenarnya... Jawabannya? Jawabannya adalah bahwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dalam 2,5 tahun ini terbukti kepemimpinan dan pengalamannya. Karena apa? Di bawah Partai Demokrat ini, kita ada hampir 2.000 anggota dewan. Ada hampir 100 kepala daerah. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, yang kinerjanya ini terus dipantau dan dikomunikasikan, dikoordinasi oleh Mas AHY. Termasuk misalnya COVID, hampir setiap minggu Mas AHY itu pada saat COVID, kepala daerah secara bergantian, itu dilakukan Zoom meeting dan komunikasi. Saling cek dan recheck gimana situasi di lapangan dan bagaimana saling bisa bantu. Apa yang bisa dibantu oleh pusat, apa yang bisa dibantu oleh daerah-daerah sekitarnya. Nah ini kan menunjukkan bagaimana beliau ini juga lead sudah on the right place gitu loh. Dalam artian apa? Memimpin tadi hampir 2.000 anggota dewan, hampir 100 kepala daerah. Dan ingat ada struktur partai, 34 seluruh provinsi ya. Dewan pimpinan 34 daerah ya, pimpinan daerah di provinsi dan 514 pimpinan cabang. Dan ini semua kalau kita bicara apa nih hasil kerjanya Mas AHY selama 2,5 tahun ini? Nah itu pertanyaannya. Itu terlihat bagaimana kerja-kerja kami ya, kerja-kerja di grassroots misalnya dilakukan oleh para kader, maupun bagaimana kami menyuarakan ketidakpuasan publik, harapan publik, baik di parlemen maupun di ruang publik, itu kan merupakan bagian dari kepemimpinan Mas AHY. Dan terbukti misalnya survei Kompas ya, yang terbaru. Litbang Kompas ya. Litbang Kompas itu 14% dan ini konsisten, bukan fenomena. Partai lo ya, Partai Demokrat ya. Partai Demokrat dan itu naik dari sebelumnya ya, yang pertama kali ketika memimpin Mas AHY itu angkanya berkisar di 4%. Dalam 2,5 tahun berhasil pelan-pelan terus naik sampai dengan 14%. Yang dulu 6 besar, sekarang 3 besar secara konsisten dalam 3 kali survei terakhir. 3 survei terakhir. Dan ini Mas Zaky, saya janji untuk memberikan kesempatan pada Anda lanjut lagi setelah jeda karena saya harus jeda, tapi janji deh nanti setelah jeda langsung Mas Zaky kok. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Berita 1 Spesial. Masuk ya. Wah, dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku lihat dia. Semudah itu dia. Dia janji sama aku. Ih, awas. First Media, tayangannya beneran tanpa batas. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Belasan pelajar pelaku tawuran menangis histeris di Mapolsek Duren Sawit. Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya, hingga teknologi. Bersama saya, Julita Tuamanua, inilah Berita 1 Malam selengkapnya. Berita 1 Malam, setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia, viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Sajian informasi untuk menambah pengetahuan kamu. Banyak hal yang dibahas mulai dari silsilah, sejarah, hingga awal mula penemuan maupun terciptanya sesuatu di dunia ini. Asal-usul, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV.
Saya Agung Hardiansyah. Halo, saya Joy Citra Dewi. Saya Eliza Hasan yang akan menemani waktu sore kamu dengan informasi yang terupdate terkait isu masyarakat yang sedang viral hingga berita dunia. Yang pasti, sore Anda akan lebih inspiratif. Anda kembali menyaksikan berita satu spesial. Kalau tadi kami sudah ajak Anda ke Jombang, Jawa Timur, ada di Jakarta. Saya ajak Anda kembali ke Jawa Timur, di bagian lain Jawa Timur di Surabaya ada rekan Frederikus Hadianto yang juga akan menggambarkan kepada kita seberapa ramai sekali di belakang Icus. Jadi Frederikus, apa kegiatan yang lagi berlangsung saat ini? Anda bisa cerita pada kami semua? Kalau di panggung saya seperti ya, saat ini di Pemkot Surabaya mengadakan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Pahlawan, tepatnya di samping Tugu Pahlawan Surabaya. Dan saat ini sedang berjalan ceramah dari Gus Miftah yang akan membawakan ceramah tentang kebangsaan, begitu. Frederikus, suara latar belakangnya keras sekali, tapi mungkin satu pertanyaan lagi, Frederikus. Tadi bisa Anda ulangi kembali karena kalau dari saya sih nggak terlalu terdengar ya tadi. Kegiatannya apa? Apa harapannya? Saya lihat ada doa, kemudian mungkin Anda bisa cerita Gus Miftah menyampaikan apa di ceramahnya? Mayoritas menggunakan dialek. Ya, baik. Ini acara Gus Miftah baru saja dimulai dan lagi dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan doa lintas agama, pemuka-pemuka agama, masing-masing pemuka agama mendoakan untuk Indonesia damai dan tetap Indonesia itu NKRI yang nikmati. Dan Gus Miftah baru 5 menit yang lalu mulai ceramahnya dan sampai saat ini masih berlangsung. Baik. Intinya ada doa bersama di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tadi doanya baik sekali, kita amini tentu semuanya Indonesia tetap damai. Salah satunya itu doanya. Terima kasih Frederikus Hadianto sudah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi saya harus memenuhi janji kepada Mas Herzaki untuk lanjut lagi soal tadi karena nama Agus Harimurti Yudhoyono itu masuk ke 7 teratas saat ini. Tadi mengenai tidak hanya kemudian mau menjadi pemimpin, entah itu mau capres atau cawapres, sekarang masih ngobrol ya antara para calon mitra koalisi, tapi juga soal kapabilitas, Mas Herzaki. Anda mungkin bisa cerita kapabilitasnya seperti apa sih kalau memang mendapat nomor urut RI 1, RI 2 kalau dapat kesempatan itu? Ya, kalau kita bicara mengenai survei ini, kita merujuk ya. Anak muda di CSIS itu inginnya pemimpin yang satu bisa melakukan perubahan. Yang kedua adalah pemimpin yang bisa menghadapi krisis. Nah, ini menarik. Mas Ahaye bisa menghadapi krisis. Ini menarik sekali karena dua-dua ini sudah terbukti di Mas Ahaye selama 2,5 tahun memimpin Partai Demokrat. Bagaimana ketika pertama kali Mas Ahaye memimpin Partai Demokrat terpilih, mengumpulkan dengan beberapa timnya beliau diskusi, dan beliau sampaikan, kita mulai hari ini kita akan lakukan perubahan dan perbaikan untuk Partai Demokrat. Kita fokus sama Partai Demokrat. Nah, kemudian itulah terjadi perubahan signifikan. Konsolidasi partai, transformasi, 14, sekian ya. Generasi yang meningkat gitu. Dan ini luar biasanya. Mungkin ya kalau misalnya katakanlah pemimpin lain fokus pada dirinya bagaimana elektabilitasnya meningkat, tetapi Mas Ahaye dari awal menyampaikan kita fokus pada partai. Bagaimana kita bisa nanti pada saat katakanlah tidak lagi memimpin, mendapat tanggung jawab di partai ini, tapi partai ini sudah menjadi partai yang smart and modern party, ada transformasi gitu. Nah, itu satu hal. Satu hal. Nah, ini satu hal. Yang kedua adalah kita bicara mengenai krisis, bicara krisis. Kita ingat ada orang dekat kekuasaan yang berupa mengambil alih Partai Demokrat. Ya, bintang 4 ya di bulan Februari dan Maret 2021. Dan bagaimana seorang Ahaye itu memimpin partai ini bisa menghadapi ini gitu, dan dengan berbagai langkah yang kemudian mengagetkan gitu, yang sehingga bisa, yang mohon maaf nih, semua orang berpikir begitu terjadi KLB yang ilegal, yang bukan diikuti oleh itu semua pikir selesai nih Demokrat katanya. Tapi ternyata langkah-langkah strategis yang beliau lakukan yang memimpin kami semua menunjukkan tidak ada celah hukum, tidak ada celah
politik. Intinya sekarang sudah ke posisi 3 ya, posisi 3 secara partai. Kita lihat kalau di 3 besar bakal capres di berbagai lembaga survei itu tidak ada nama AHY. Apakah karena tadi memang doanya untuk membesarkan partai, tidak membesarkan? Bukan doa, komitmen. Oh, komitmen. Karena bagi beliau ya tanggung jawabnya sebagai ketua umum partai itulah yang harus menjadi yang utama, bukan kepentingan pribadi. Jadi apakah ini alasan AHY nggak ada di 3 teratas? Coba kita lihat. Di 3 teratas tadi sebenarnya sih sudah terlihat ya di berbagai survei berbagai lembaga di awal tadi kami sudah tunjukkan pada Anda. Coba kita tunjukkan supaya pemirsa juga bisa lihat siapa saja di 3 teratas. Ini nama-nama yang nggak ini ya. Mas Toto mungkin bisa cerita karena carta nih yang kami lagi tunjukin. Iya, ini kan dasarnya kalau pada elektabilitas keseluruhan segmen umur juga saya sudah katakan sama ya. Ada beberapa catatan kritis tadi seperti apa yang tadi Bung Hersaki sebutkan. Indikator ketika seorang dianggap berhasil menjadi ketua umum, betul. Salah satunya adalah apakah ada peningkatan atau penurunan dari elektabilitas partainya. Kalau itu yang terjadi, memang katakanlah kalau patokannya adalah survei yang ada sekarang, memang ada peningkatan. Tapi indikator menjadi capres atau cawapres itu adalah survei elektabilitas. Jadi jangan kemudian dicampur adukan. Artinya malah seharusnya Mas AHY fokus pada bagaimana membesarkan partai karena dia sudah terbukti berhasil membesarkan partai. Dan saya pikir juga kalau itu yang dijadikan rujukan, berarti kan SBY bisa dikatakan gagal loh. Karena dulu 2009 SBY 21% menjadi 11% pada tahun 2014. Tapi kalau dilihat ini kan ada 2 bakal capres sebenarnya, Pak Ganjar Pranowo yang teratas, kemudian Pak Anies Baswedan nomor 3. Ini kan bukan ketua umum partai sebenarnya. Betul, itu yang saya ingin katakan. Jadi jangan kemudian satu indikator bahwa survei untuk menjadi capres-cawapres adalah disurvei mengenai elektabilitas partai. Capres-cawapres, jangan dikaitkan dengan elektabilitas partai. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat malah ada beban baru juga. Kalau kita lihat dari 5 besar yang masuk, Ganjar, Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno, hanya satu yang adalah pemilik partai. Yaitu? Hanya Pak Prabowo, tanda kutip. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang tadi, balik lagi ya, yang didominasi oleh anak-anak muda yang jumlahnya semakin banyak tadi, melihat bagaimana faktor kepemimpinan di partai, ketua umum, yang sayangnya memang kebanyakan disebabkan atau munculnya nama-nama menjadi ketua umum itu kan bukan lewat mekanisme yang sifatnya bottom up tadi. Tiba-tiba bikin partai pakai uang sendiri lalu menjadi partai dia seperti Pak Prabowo, Pak SBY saat itu juga seperti itu misalnya. Ada juga yang kemudian dikarenakan faktor darah biru terjadi pada AHY misalnya. Itu yang sifatnya tadi saya bilang sebagai sebuah indikator yang agak bertabrakan dengan nilai-nilai yang disukai oleh anak-anak muda. Kenapa kemudian muncul yang namanya RK, Ganjar, Sandiaga Uno. Ini kan orang-orang yang kemudian masuk ke dalam karir politiknya melalui mekanisme bottom up. Itu yang menurut saya jadi tantangan buat Pak Prabowo ataupun kemudian misalnya Mbak Puan ataupun termasuk Mas AHY. Oke, itu tantangan buat Mas AHY. Ini poin soal darah biru ini Mas Jaki harus nanggepin nih. Bukan hanya darah birunya ya. Ketika darah biru itu di Amerika Serikat ada loh. Tapi ketika kemudian dia ingin aktif juga di partai, Hillary Clinton tidak seketika karena dia pernah menjadi, ketika dia adalah First Lady, lalu kemudian berarti dia mendapatkan jatah untuk kemudian menjadi calon presiden berikutnya. Tidak ada mekanisme konvensi Partai Demokrat yang mengeliminir hal-hal yang tadinya seakan-akan given, kemudian menjadi suatu yang menjadi achievement. Itu yang menurut saya tidak dimiliki dalam sistem kepartaian kita. Mas Herzaki sudah mau potong, tapi saya harus jeda lagi. Saya harus jeda. Setelah jeda, Mas Zaki, janji. Kami jeda dulu. Usai jeda kami akan berbincang terkait hal ini selanjutnya, selengkapnya di Berita 1 Spesial. Apa jadinya kalau bisnis ingin besar tapi koneksinya masih standar? Setiap industri butuh dedicated internet, kecepatan transfer data, kapasitas jaringan berskala besar, keamanan jaringan, penanganan yang nyaman, dan memiliki akses traffic internet sendiri. Semua bisa Anda dapatkan dengan dedicated internet dari Linknet. Nikmati berbagai keunggulannya untuk pertumbuhan bisnis Anda. Jadi,
Tunggu apa lagi? Dedicated internet dari Linknet. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022. BTV bersatu menginspirasi. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Belasan pelajar pelaku tawuran menangis histeris di Mapolsek Duren. Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Bersama saya Julita Tlamanua, inilah Berita Satu Malam selengkapnya. Berita Satu Malam, setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Anda masih menyaksikan Berita Satu spesial peringatan Hari Sumpah Pemuda. Saya ajak Anda ke Yogyakarta untuk menyapa rekan kami. Ada Adam Mardian di sana. Selamat malam, Adam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Adam. Adam, Anda bisa tunjukkan Anda berada di Tugu Yogyakarta ya. Mungkin Anda bisa cerita bagaimana peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jogja? Baik, peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar tahun ini dipusatkan di Tugu Palputih Yogyakarta, dan acara ini tadi diikuti hampir ratusan masyarakat Yogyakarta dari berbagai elemen. Acara sendiri diawali dengan parade-parade dari Pogodo, pasukan-pasukan yang berdandan menyerupai pasukan Keraton Yogyakarta, yang kemudian diikuti oleh masyarakat dari lingkungan kalangan masyarakat Yogyakarta. Dan mereka akhirnya dari 4 penjuru yang datang itu mereka berkumpul berada di tengah Tugu Jogja, dan kemudian ada salah satu dari perwakilan mereka yang membacakan doa, rapalan-rapalan doa dalam bahasa Jawa. Doa-doa itu berisi harapan bagi pemuda-pemuda Indonesia agar ke depan semakin bersatu dan terhindar dari berita-berita menyesatkan atau hoax. Demikian. Ya, Adam, terima kasih Anda sudah melaporkan dari Yogyakarta. Oke, ternyata saya harus banyak bicara nih sama Adam karena menarik sekali visual dari belakang, dan tadi ternyata meriah sekali dengan berbagai atraksi pertunjukan kebudayaan. Adam, di sana di Jogja sendiri mungkin Anda bisa cerita bagaimana pesan-pesan dari atau harapan dari anak-anak muda di Jogja mengenai di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Anda bisa cerita pada kami? Ya, mungkin kita sama-sama tahu di Yogyakarta ini sendiri merupakan kota pelajar ya, dan banyak sekali anak-anak muda di situ. Dan mereka pun seperti yang terlihat hari ini banyak berkumpul di tengah sini dari berbagai komunitas. Semakin malam di tempat ini akan semakin banyak komunitas yang akan berkumpul di situ. Jadi harapan besar mereka ya Jogja akan tetap bersatu dengan pemuda-pemudanya yang semakin kuat. Seperti itu, Bu. Ini kalau dilihat dari visual yang yang kami sedang tayangkan saat ini, ada meriah sekali. Anda bisa cerita lebih lengkap ini kegiatannya apa? Saya lihat sih ada doa-doa dan pertunjukan. Anda bisa cerita lebih lengkap. Anda yang lihat di sana. Ya, jadi di tempat saya berdiri sekarang ini saya berada di kawasan pusat kota Jogja atau di titik nol di kawasan Tugu Palputih. Di belakang saya ini sudah banyak wisatawan berkumpul, baik yang bersepeda, baik yang berdatang dengan jalan kaki atau yang menginap di hotel sekitar. Dan mereka juga tadi menjadi saksi acara di mana berkumpulnya masyarakat Jogja memperingati Hari Sumpah Pemuda itu gitu. Dan tadi juga sempat masyarakat Jogja menyatakan sikap membacakan kembali Sumpah Pemuda yang sudah mungkin 90 tahun yang diucapkan dulu ya, mungkin. Seperti itu. Baik, terima kasih
ada Mardian melaporkan langsung dari Tugu, Yogyakarta. Meriah sekali, cantik sekali Yogyakarta ya. Terima kasih Anda sudah melaporkan buat kami semua. Selamat bertugas kembali. Saya memenuhi janji kembali kepada Mas Herzaki. Mas Herzaki, Anda harus jawab soal apakah seorang Agus Harimurti Yudhoyono, iya sekarang secara partai ada 14, sekian, elektabilitas masuk ke 3 besar, tapi secara sosok karena disebut-sebut bahwa nggak tahu nyebutnya masih harga mati nggak calon presiden, hari-hari ini disebut calon wakil presiden seorang AHY harus. Ya, kalau dari kami begini, aspirasi kader memang menginginkan bahwa beliau menjadi kader yang mana? Kader di daerah? Di daerah. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Di daerah itu kalau ada acara apapun, kader selalu meneriakkan, ya lihat AHY presiden gitu. Hanya memang pada saat di Rapimnas kemarin, ketika seluruh pimpinan partai dari seluruh Indonesia dan juga anggota Dewan berkumpul ya, keputusannya adalah rekomendasi dari Rapimnas itu meminta agar Mas AHY menjadi atau ikut dalam kontestasi Pilpres. Dalam kontestasi Pilpres. Tidak disebutkan. Sebagai, kan ada dua nih, hari satu ada dua. Tidak disebutkan. Dan yang kedua adalah bahwa percaya sepenuhnya kepada apapun langkah yang ditempuh Mas AHY dalam menyusun koalisi. Sehingga Mas AHY membawa, misalnya katakan mau berkoalisi dengan siapapun, ya, kami semua percaya gitu. Meskipun nanti tetap saja itu harus dilaporkan kembali kepada Majelis Tinggi Partai. Karena dalam hal ini Pak SBY. Bukan hanya Pak SBY, ada ketua, ada sekretaris, wakil, dan banyak anggota yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, tadi Mas Herzaki belum jawab poinnya Mas Toto tadi soal menjawab soal ini, soal apa namanya sosok ini gara-gara hanya karena sebagai darah biru di Demokrat, tapi juga di satu sisi tentu kalau Mas Toto bilang kan menggambarkan tadi karakter anak muda itu dia melek sekali dengan informasi. Bisa cari informasi, bisa trace track record seseorang di media sosial lewat internet. Apakah seorang Agus Harimurti Yudhoyono capable? Iya. Kompeten? Ada dua fakta menarik nih. Nah, pertama adalah bahwa Demokrat dalam 21 tahun berdirinya itu adalah satu-satunya partai yang sudah melakukan 5 kali kongres dan sudah ada pergantian ketua umum 5 kali. Jadi ini bukan ujuk-ujuk Mas AHY datang, no gitu, tapi ada proses. Dan bahkan sebelum kongres Mas AHY itu berkeliling dulu, ya kemana-mana ke 34 provinsi bertemu dengan hampir setiap pemilik suara gitu. Nah, ini kan upaya-upaya ya, itu satu hal. Nah, fakta menarik keduanya adalah pada saat membedah hasil survei Kompas, kami berdiskusi dengan teman-teman di Litbang Kompas. Ternyata suara peningkatan Partai Demokrat itu sebagian besar naiknya karena anak muda yang bergeser memilih Demokrat. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan keberanian Partai Demokrat. Kita koma dulu di situ. Kita koma dulu di situ. Benar nggak berdasarkan survei setidaknya Carta Politika? Kan survei Kompas. Kami kan dapatnya survei Kompas. Tapi kita balik lagi karena nggak ada Litbang Kompas di sini, saya tanya ya sama Carta Politika ya. Kalau tapi kan by data tadi pilihan anak muda, sosok pilihan anak muda itu justru 3 teratas tetap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Tapi tadi dibilang paling banyak pindah gitu, kenapa ke Partai Demokrat? Partai Demokrat. Cerita. Makanya saya harus mengatakan saya memuji keberhasilan AHY katakanlah menggunakan pendekatan dari kenaikan elektabilitas partai di survei Carta Politika, indikator, Litbang Kompas paling tinggi memang mengalami kenaikan. Tapi saya belum menemukan sebuah alasan bahwa AHY kemudian pantas untuk kemudian menyatakan dirinya memang sudah memiliki modal elektoral yang cukup untuk menjadi capres tadi. Kan pertanyaannya adalah seperti itu. Kita bisa berdiskusi panjang mengenai bagaimana kenaikan elektabilitas dari Partai Demokrat dan tentu saja peran dari seorang ketua umum ada di situ gitu ya. Tapi ketika berbicara mengenai modal elektoral yang cukup kan faktanya memang di semua lembaga survei juga termasuk Litbang Kompas yang dipercaya oleh Demokrat memang elektabilitasnya bahkan masih nggak percaya lembaga survei lain. Kita semua kita baca, kita pelajari. Tapi karena kebetulan kan kita dalamnya. Nah, tapi gini, Mbak. Kita bicara mengenai cawapres misalnya katakan, angkanya Mas AHY juga cukup kalah sebelum bertanding gitu kan? Nggak, bukan. Berbicara yang udah nurunin standar, gak hanya di capres. Di capres tinggi, di cawapres juga tinggi gitu. Nah, lagi pula kalau kita di capres itu 6 besar rata-rata, antara 4 sampai 6 besar berbagai survei. Dan satu-satunya lagi-lagi yang bukan pejabat publik tapi masih bisa menyita perhatian publik. Kenapa? Karena kinerja organisasi yang dipimpin oleh Mas AHY gitu. Nah, inilah yang kami lihat. Kalau pakai kategori gitu, Mbak Puan bisa bilang walaupun peringkatnya tidak tinggi, tapi satu-satunya perempuan. Nah itu, Mas Herzaki. Apa poin lain, faktor lain, atau fakta lain yang bisa menguatkan, membuat kami percaya, anak-anak muda ini percaya untuk memilih sosok yang Anda tawarkan dari partai AHY? Ya,
Kalau kita bicara jejak rekam tadi, ya kan? Jejak rekam kan, kalau jejak rekam kalau dilihat partai ya dari sudah tadi kan, partai sudah. Pernah nggak di eksekutif memimpin? Kan belum. Bener, memang belum, karena memang inilah yang jalannya. Misalnya katakanlah langsung mau jadi RW 2. Kan katakanlah bersanding dengan Mas Anies gitu, ya, kan? Mas Anies punya pengalaman di menteri di daerah, tapi Mas Anies kan belum punya pengalaman di partai politik, memimpin struktur partai. Bayangin nih, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, itu kan levelnya ketua umum partai, kan levelnya presiden. Karena memimpin tadi struktur yang sama besarnya gitu. Saya mau balik bedanya lagi. Anggaran aja. Iya. Saya mau balik lagi kepada apa tema kami malam ini, mencari pemimpin pilihan pemuda. Mungkin terbaca setidaknya di survei Carta Politika. Tadi kan kalau laporan rekan kami Puja Lestari ditanya tuh karakter pemimpin yang diharapkan sama beberapa anak muda tadi tuh bagaimana? Kalau di survei terbaca nggak, Mas Toto? Karakter. Nggak hanya karakter, tapi kategori atau kualifikasi dari sosok yang menjadi pilihan anak muda paling banyak apa sih? Memang kalau berbicara mengenai pengkategorian atau sifat yang harus dimiliki dari pemimpin, biasanya akan berkutat pada dua pilihan paling utama ya, tegas atau perhatian pada rakyat. Ini kemudian memang bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau dulu kita bicara keterbelahan 2 kali pertarungan Prabowo dengan Jokowi, kebetulan dua sosok ini paling mudah diterjemahkan. Yang satu karena latar belakang militer tegas, Pak Jokowi dengan gaya egaliter dan belusukannya dianggap sebagai, sekarang sebetulnya sama. Tetapi kalau kita bicara bagaimana figur yang berbeda, figur yang berbeda, tapi bagaimana membreakdown lebih lanjut secara kualitatif, apa sih yang diterjemahkan oleh anak-anak muda ini, perhatian pada rakyat, egalitarisme seperti apa, lalu kemudian tegasnya juga tegas seperti apa. Terbaca nggak di tiga nama terbesar, tiga nama teratas? Tiga nama terbesar itu Ganjar kan Pranowo. Ada sesuatu yang menarik ya. Kalau kita lihat kan tren kenaikan itu memang ada di Ganjar dengan di Anies. Selain karena kedua-duanya mewakili dua kutub yang selama ini terbelah, katakanlah satu dianggap penerus Jokowi, satu lagi sebagai antitesis Jokowi. Tapi di sisi lain juga memang karena kedua sosok tersebut memenuhi prasyarat yang tadi saya sebut sebagai sosok yang memiliki nilai yang dekat dengan anak muda, bottom up. Mereka dua-duanya bukan orang yang tiba-tiba given. Mereka pernah ada yang jadi menteri walaupun dipecat, ada yang kemudian pernah memang menjadi DPR lalu kemudian jadi gubernur. Mas Anies kemudian berhasil menjadi gubernur, dan kemudian komunikatif kepada anak-anak muda, pendekatan kepada kolaborasi dan komunitas juga sangat bagus. Itu ciri khas dari pemimpin yang disukai oleh anak-anak muda. Balik lagi, mungkin Mas AHY ketika kemudian berani keluar dari sekedar karir politiknya yang langsung menjadi ketua AHY Institute, setelah masuk politik, atau kemudian mendirikan AHY Foundation, itu kan hal-hal yang dianggap tidak linear dengan bagaimana karir politik seseorang yang ketika berasal dari bawah bisa menuju ke atas. Itu menurut saya tantangan. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Herzaki. Nanti kita undang lagi, kita ngobrol lebih panjang ya, nanti dengan tema-tema lain yang relevan dengan Partai Demokrat. Terima kasih juga buat Anda semua sudah menyaksikan kami di Berita Satu Spesial peringatan Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat Sumpah Pemuda terus mewarnai perjalanan kita dalam berkontribusi kepada nusa dan bangsa. Terima kasih, saya Christian Grich. Selamat malam, sampai jumpa.